Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Tasari. Kami dari kelompok 9 ingin membacakan materi yang berjudul Fungsi dan Peranan Pemerintah dalam Ekonomi. Baiklah, kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Nisa Arida Roza. Yang kedua, Nur Aini Tasari dengan saya sendiri. Yang ketiga, Wulan Fitrianingsih. Baiklah, pembaca materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Kebijakan pemerintah fiskal dan moneter Islam. Moneter adalah bagian daripada ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Untuk menjaga kestabilan moneter, ada beberapa kegiatan yang dilarang oleh Islam. Yang pertama, permintaan yang tidak real. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Yang kedua, penimbunan mata uang sebagaimana dilarangnya penimbunan barang. Yang ketiga, melakukan transaksi dengan cara menghambat penjual di tengah jalan. Yang keempat, segala bentuk riba. 5. Jual beli di bawah tekanan. Seharusnya jual beli dilakukan atas dasar suka sama bukan karena suatu ancaman. Yang keenam, jual beli atas milik orang lain. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada 4 langkah yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama, menjalin ukhuwah Islamnya. Kedua, pengumpulan pajak. Ketiga, kebijakan fiskal khusus. Yang keempat, zakat. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, kepada saudari Aini, saya Nisa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mekanisme harga dalam pasar, di mana harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa beserta pelayanannya. Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat Nabi yang mengusulkan untuk menetapkan harga di pasar. Tetapi Rasulullah menolak tawaran dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukannya. Menurut pakar ekonomi kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith, ya dengan nama teorinya Invisible Hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan. Oleh karena itu, harga disebut berdasarkan dengan teori permintaan dan penawaran. Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang yang terpercaya dan dianggap mampu untuk membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tapi, bila kredibilitas seseorang dalam kredit telah diragukan, maka penjual ragu akan melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung menetapkan harga tinggi. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Wulan Fitrianingsih. Oke, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pemerintah dan jaminan sosial dalam Islam. Jaminan sosial secara etimologi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, jaminan, yang artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. Kata sosial memiliki arti yaitu semua yang berkaitan atau yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Jadi dapat dianalogikan yang satunya negara, yang satunya adalah masyarakat atau warga negara. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa seseorang dalam
suatu negara itu wajib menyetorkan sejumlah iuran kepada negaranya secara kolektif dan universal guna untuk menanggung dan menjamin kehidupan setiap warga negaranya yang membutuhkan. Jadi dalam jaminan ekonomi sosial itu memiliki 3 asas. Yang pertama adalah asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Yang pertama adalah asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan ini adalah asas yang bersinggungan langsung dengan harkat dan martabat manusia itu. Dalam hal ini, asas tersebut berguna untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh negara, bagi seluruh warga negara. Yang kedua ada asas manfaat. Asas manfaat ini tercermin dari pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pokok bagi seseorang yang layak, seperti pangan, sandang, papan, terus jaminan pensiun, tabungan hari tua, manfaat dari pelayanan kesehatan, manfaat dari pendidikan. Jadi bagaimana asas ini memberikan bentuk kepedulian kepada seluruh warga negara, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Terus yang ketiga ada asas keadilan. Asas keadilan ini berarti adalah jaminan yang didistribusikan ini merata, tidak berat sebelah, tidak memandang status, tidak memandang kaya miskin, tidak memandang jabatan. Semua mendapat perlakuan dan mendapatkan hak yang sama. Ketiga asas di atas merupakan landasan yang saling berdampingan. Jadi jika menghilangkan salah satu itu dapat mengganggu sistem jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial itu sendiri. Jadi ketiga asas tersebut tidak bisa dihilangkan salah satu, harus ada ketiga-tiganya. Karena jika hilang salah satu itu dapat mempengaruhi makna dari jaminan sosial itu sendiri. Lanjut ke sistem jaminan sosial dalam Islam. Sistemnya itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jaminan individu terhadap dirinya atau jaminan individu. Jaminan ini menekan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindungi dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat, tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran, dan bekerja keras agar mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi maksud dari jaminan ini adalah bagaimana cara seseorang itu agar termotivasi untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada individu dengan keluarganya atau jaminan keluarga. Jaminan sosial ini antara individu dengan keluarganya adalah diisyaratkannya hukum waris. Nah, maksudnya di sini adalah nanti semua yang bernyawa pasti akan mati kan ya. Tentu ada hak-hak yang perlu diwarisi, seperti harta itu ada yang diwarisi.
Jadi dalam dalam jaminan sosial antara individu dan keluarga ini berlakulah hukum waris. Jadi nanti di mana hak-hak yang telah dimiliki seseorang yang meninggal itu akan beralih kepemilikannya kepada ahli waris. Terus individu dengan masyarakat. Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Untuk itu, zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Nah, jelas ya. Jadi bentuk jaminan masyarakat bentuk jaminan individu kepada masyarakat itu disalurkan melalui zakat. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara segelintir orang yang memiliki harta yang berlebih, bagaimana cara penyalurannya. Oke, yang ketiga yaitu individu dengan masyarakat atau jaminan masyarakat. Jaminan masyarakat ini terwujud melalui zakat. Untuk itu, zakat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Oke, di dimensi sosial, kita itu kan hidup tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini kan zakat selain bentuk ibadah, itu merupakan cara terbaik individu untuk membantu masyarakat dengan menyalurkan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengentaskan kemiskinan. Terus pada dimensi moral, zakat ini mengikis ketamakan. Jadi bagaimana cara kita berbagi kepada sesama itu melalui zakat. Terus sedangkan dimensi ekonominya, zakat juga suatu bentuk pengalihan harta atau mencegah penumpukan harta bagi segelintir orang yang memiliki harta berlebih. Yang terakhir ada jaminan masyarakat dalam suatu negara atau jaminan negara. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya kemudahan beribadah, kesejahteraan, keamanan, serta memberikan jaminan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, jaminan sosial ini merupakan sebuah sistem yang sejatinya telah tercermin sejak berdirinya agama Islam. Nah, ya betul. Dulu di zaman Rasulullah itu ada lembaga keuangan yang dibentuk, yaitu lembaga keuangan Baitul Mal. Nah, di situ para saudagar kaya, semua masyarakat yang ingin atau yang memerlukan bantuan dalam penyaluran hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan itu bisa ke Baitul Mal. Jadi melalui Baitul Mal, atau singkatnya gini, kita memberikan bantuan secara tidak langsung menggunakan jasa negara. Nah, gitu. Siklus sistem ini adalah para pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secara materi kepada mereka yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, usia lanjut. Nah, jadi gitu. Jadi mereka yang memiliki kemampuan finansial memberikan dana bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan melalui negara. Oke. Itulah penjelasan dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada kurang paham dari materi kami, silakan
bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.